Bagaimana hukum dangdutan di pengajian? Ada biduannya. Niki musiknya pripun nggih? Sesuk tak tukokne alat-alat sing lengkap musik. Ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya apalagi mendayu-dayu. Na'udzubillahi min dzalik. Bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Enggak. Boleh Anda nyanyi di depan suami tercinta, tapi tidak usah nyanyi di depan para bapak-bapak. Bagaimana hukum dangdutan di pengajian? Ada biduannya. Baik, Al-Quran menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Jadi kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Perempuan juga dianjurkan untuk yudnina min jalabibihin, untuk mengulurkan jilbabnya untuk menutup aurat. Dianjurkan menundukkan pandangan, dianjurkan untuk menutup aurat. Seorang sahabat Ali pun diingatkan oleh Nabi, ya Ali lakan natratul ula, wahai Ali bagimu pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, bukan pandangan yang kedua. Seorang sahabat Ali loh yang dijamin masuk surga, itu disebut oleh Nabi, wahai Ali bagimu pandangan pertama bukan pandangan yang kedua. Artinya tidak boleh mentalengi lawan jenis. Nah ini kemudian ditampilkan di pengajian. Perempuan auratnya tidak tertutup sempurna, kemudian dengan suara yang menggoda, maka ini namanya menimbulkan fitnah. Seorang perempuan berjamaah di masjid boleh tidak? Boleh, tapi ada syaratnya, tidak mengundang fitnah. Fitnah itu godaan. Kira-kira kalau kemudian ada biduan ditampilkan di situ, mengundang fitnah apa tidak? Jelas mengundang fitnah. Kira-kira laki-laki kemudian menatap apa tidak? Ya menatap. Maka jelas di sini ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena larangan bagi laki-laki untuk menatap perempuan. Belum lagi terkait dengan iringan musiknya, yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pengajian hendaknya membuat kita ingat kepada Allah, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semestinya di dalam pengajian, apalagi di rumah Allah, kemudian nanggap biduan, membuka aurat, dan menjadikan kita bukan ingat kepada Allah tapi malah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Maka ketika kita menyaksikan hal yang semacam ini, hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dilarang untuk mencampurkan yang hak dan yang batil. Pengajian itu hak, tapi tiba-tiba tampil biduan, auratnya tidak tertutup sempurna, musiknya melalaikan. Maka di sini jelas mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Suaranya apalagi mendayu-dayu. Belum lagi kalau ada yang nyawer. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Musuh itu ada di dalam Al-Quran yang dinamakan lafal hadis. Ya. Baik. Baik, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis itu perkataan yang sia-sia. Ini di surah Luqman, dan Allah menyebut lahwal hadis itu salah satu maknanya adalah nyanyian.
Jadi salah satunya adalah nyanyian. Meskipun di dalam hal ini nanti ada tafsir yang lain, tetapi salah satu maknanya adalah perkataan sia-sia, lahwal hadis di sini salah satu maknanya adalah nyanyian. Belum lagi nanti tentang mengenai masalah hukum musiknya. Artinya di sini tidak dan bukan pada tempatnya ketika meletakkan biduan perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna dengan musik yang melalaikan, sementara di situ pada saat event pengajian. Maka ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jelas zalim. Itu adalah wat'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bahkan seorang Gus Baha pun memberikan statement yang tegas bahwa nyanyian-nyanyian itu jangan sampai dilakukan di hadapan orang, terutama bagi perempuan. Ya gadis-gadis masih nyanyi, melenggak-lenggok, meliuk-liukkan suaranya. Itu juga Gus Baha memberikan pernyataan yang tegas. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya orangnya. Tapi tidak alat musiknya orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya.